Setiap pagi, ibu itu selalu bangun paling awal. Di dapurnya yang sederhana, aroma nasi hangat mulai tercium. Ditemani teh yang baru diseduh. Semua ia siapkan untuk anak satu-satunya, menunggunya turun dari kamar. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Anaknya, Rizal, keluar dengan tergesa-gesa, merapikan dasi sambil matanya tak lepas dari layar ponsel. Dengan suara lembut penuh kasih, sang ibu menyapa. "Rizal, makan dulu." "Nak, ibu buatkan sarapan kesukaanmu." Rizal, yang pikirannya sudah di kantor, menjawab cepat. "Gak usah, Bu. Saya udah telat, lagian nanti aja di kantor." Tanpa menoleh, ia melangkah keluar pintu, meninggalkan ibunya yang hanya bisa menatap punggungnya. Senyum kecil terukir di wajah sang ibu. Namun, matanya mulai basah. Seperti inilah, hampir setiap hari, senyumnya tetap sama. Tapi hatinya sering terasa hampa. Ia tidak marah, sama sekali tidak. Ia hanya rindu-rindu disapa dengan hangat oleh anak yang dulu selalu memeluknya erat setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ia teringat masa lalu. Saat Rizal masih kecil, setiap kali hujan turun disertai petir yang menggelegar, anak itu akan berlari dan memeluknya erat. Dengan suara gemetar, Rizal kecil akan berbisik, "Bu, jangan pernah tinggalkan Rizal ya." Dan sang ibu, sambil mengelus rambut anaknya, akan menjawab dengan penuh keyakinan, "Ibu gak akan pernah pergi, Nak. Tapi suatu hari nanti, kamu yang akan meninggalkan ibu." Kata-kata itu, yang dulu terdengar seperti candaan, kini menjadi kenyataan yang menyakitkan. Waktu berlalu, Rizal tumbuh menjadi pria yang sukses. Jabatannya tinggi, gajinya besar, dan hidupnya dikelilingi kemewahan. Namun, dalam kesibukan mengejar dunia, ia lupa siapa yang dulu berjuang matian untuknya. Siapa yang rela tidak makan agar ia bisa sekolah. Siapa yang rela begadang menemaninya belajar. Setiap kali ibunya menelepon, hanya untuk sekadar mendengar suaranya, Rizal selalu menjawab singkat, "Iya, Bu." "Rizal, sibuk. Nanti aja ya, Bu." Seringkali, panggilan itu bahkan tidak diangkat sama sekali, tenggelam dalam tumpukan notifikasi pekerjaan yang dianggapnya lebih penting. Malam harinya, di teras rumah yang sepi, sang ibu duduk sendiri ditemani lampu temaram. Angin malam berhembus pelan, seolah ikut merasakan kesendiriannya. Ia memandangi sebuah foto sang foto Rizal kecil yang tersenyum riang di pelukannya. Senyum sendu menghiasi wajahnya yang mulai menua. Ia tidak menuntut apa-apa dari anaknya. Bukan harta, bukan hadiah, bahkan bukan perhatian yang besar. Ia hanya ingin mendengar satu kalimat sederhana, "Bu, apa kabar?" Namun, malam demi malam berlalu tanpa suara itu. Kerinduannya ia simpan sendiri dalam doa-doa panjang di sepertiga malam. Beberapa bulan kemudian, takdir mulai menunjukkan kuasanya. Suatu sore, saat Rizal sedang sibuk dengan rapat penting, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal dari kampungnya. Dengan sedikit enggan, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar gemetar. Itu suara tetangganya. "Rizal, ibumu sakit. Sudah beberapa hari tidak mau makan. Katanya, dia cuma ingin menunggu kamu pulang." Dunia Rizal seakan berhenti berputar. Hatinya seperti disayat sembilu. Semua kenangan masa kecil tiba-tiba berkelebat di benaknya saat ibunya, dengan sabar, memandikannya, menemaninya mengerjakan PR hingga larut malam, menyanyikan lagu pengantar tidur sampai ia terlelap. Semua pengorbanan itu, semua cinta tanpa syarat itu, kini terasa menusuk jantungnya. Tanpa berpikir dua kali, ia meninggalkan semua pekerjaannya. Sepanjang perjalanan pulang di dalam bus, Rizal hanya menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan, membasahi kemeja mahalnya. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa dengan surga yang Engkau titipkan padaku di dunia ini. Itu ibuku." Penyesalan datang terlambat, menggerogoti jiwanya. Sesampainya di rumah, pemandangan yang ia lihat membuatnya lemas.
Ibunya terbaring lemah di ranjang tua mereka. Wajah yang dulu selalu ceria, kini terlihat pucat. Perlahan, sang ibu membuka matanya. Sebuah senyum tipis, namun penuh kebahagiaan, muncul ketika melihat wajah anaknya yang telah lama ia rindukan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Rizal, kamu pulang juga, nak?" Rizal tak kuasa menahan tangisnya. Ia bersimpuh di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang terasa dingin itu. "Iya, Bu. Maafin, Rizal, Bu." Rizal lupa. Waktu lupa semuanya. Tapi Rizal nggak pernah berhenti sayang sama ibu. Ibunya tersenyum lagi. Senyum terindah yang pernah Rizal lihat. "Ibu tahu, nak. Ibu nggak pernah marah. Ibu cuma rindu melihat kamu tersenyum seperti dulu." Beberapa hari kemudian, takdir berkata lain. Rizal kini duduk seorang diri di samping sebuah gundukan tanah yang masih basah, membawa setangkai bunga mawar putih kesukaan ibunya. Kini, hanya batu nisan yang dingin yang bisa ia peluk. Ia menangis tersedu-sedu, bukan hanya karena ibunya telah pergi, tapi karena ia baru sadar betapa tak terbatasnya kasih seorang ibu. "Dulu ibu memelukku saat aku menangis. Kini aku menangis tanpa ada pelukan itu lagi." Sambil menatap langit senja, ia berbisik lirih, "Ya Allah, ampunilah aku yang sering lalai. Ampunilah ibuku yang telah mencintai tanpa pamrih. Masukkan beliau ke dalam surgamu yang terindah, ya Rob." Kasih ibu adalah anugerah Tuhan yang paling nyata di dunia. Ia tidak pernah lelah mencintai, meski sering dilupakan. Ia tidak pernah berhenti mendoakan, meski jarang disapa. Jangan pernah menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya seorang ibu. Karena doanya adalah pintu rezeki, ketenangan, dan perlindungan yang tak terlihat. Surga memang benar berada di bawah telapak kakinya. Hargailah beliau selagi masih ada. Peluklah ia. Dengarkan ceritanya. Teleponlah hari ini. Tanyakan kabarnya. Sebelum suara itu tak bisa lagi kamu dengar selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.